warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama saya Mutiara Ramadan dalam mata pelajaran administrasi pajak untuk kelas 11 akuntansi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi KD kelima, yaitu pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu dulu nih kompetensi dasarnya apa aja sih dalam materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu ada kompetensi pengetahuan 3.5, di mana kita diharapkan mampu menganalisis data pembuatan SPT PPh pasal 21 dan juga kompetensi keterampilan 4.5, di mana kita diharapkan mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar apa aja, kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini. Nah, dalam materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup PPh pasal 21 mencakup pengertian penghasilan, pengertian pajak penghasilan, komponen PPh pasal 21, subjek pajak dan juga objek pajaknya, serta kita juga diharapkan mampu menelaah komponen perhitungan PPh pasal 21 dan kita juga dapat mengisi serta mengidentifikasi data pembuatan SPT PPh pasal 21. Nah, setelah mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajarannya, kita sudah bisa masuk nih ke dalam materinya. Nah, pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pajak penghasilan, kita harus tahu dulu nih, penghasilan itu apa sih? Nah, jadi anak-anak, penghasilan itu merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh sama wajib pajak, di mana tambahan kemampuan ini berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan wajib pajak dengan nama atau bentuk apapun. Nah, misalkan nih, saya kerja di sebuah perusahaan. Karena saya bekerja, saya dapat imbalan kan. Imbalan saya itu berupa upah atau penghasilan. Nah, upah saya itu merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diberikan oleh perusahaan di tempat saya bekerja karena saya telah bekerja di sana. Tuh ya. Jadi upah itu merupakan penghasilan. Nah, setelah kita ketahuin apa sih yang dimaksud dengan penghasilan, kita langsung masuk ke dalam pengertian pajak penghasilan pasal 21. Jadi apa Bu yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21? Nah, jadi pajak penghasilan pasal 21 itu merupakan pajak atas penghasilan. Penghasilan tadi kan berupa penghasilan itu bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lainnya yang diterima ataupun diperoleh si wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Nah, lantas siapa sih penerima penghasilan yang akan dipotong PPh pasal 21 atau yang bisa disingkatnya siapa saja sih wajib pajak PPh pasal 21? Nah, jadi wajib pajak PPh pasal 21 itu merupakan orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi sepanjang wajib pajak itu tidak dikecualikan dalam PPh pasal 21, maka WP itu akan dipotong penghasilannya sekian persen sesuai dengan tarif pajak PPh pasal 21. Lantas siapa aja Bu? Nah, yang pertama itu ada pejabat negara. Pejabat negara itu mencakup presiden, lalu wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, lalu juga gubernur, jaksa, bupati, dan lain semacamnya. Lalu juga ada pegawai negeri sipil ataupun pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap dengan status wajib pajak luar negeri dan juga tenaga lepas.
Lantas setelah pegawai negeri ataupun pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap, ada juga pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, ada juga nih para pensiunan yang menerima uang pensiun atau disingkat dengan penerima pensiun, mereka juga akan dipotong penghasilannya untuk PPh pasal 21. Nah, selain penerima pensiun, ada juga penerima honorarium ataupun penerima upah, baik upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan juga upah satuan. Nah, tadi kan kita membahas siapa aja sih yang termasuk ke dalam subjek pajak PPh pasal 21 kan. Nah, lantas sekarang siapa sih yang dikecualikan dari pemotongan pajak PPh pasal 21? Yang pertama itu adalah pejabat perwakilan diplomatik ataupun konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Jadi, ketika ada konsulat dari negara asing yang menetap di wilayah Indonesia, itu selagi mereka itu bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima ataupun memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, maka mereka tidak akan dipotong penghasilannya untuk PPh pasal 21 karena mereka dikecualikan. Dan mereka juga tidak mendapatkan penghasilan di wilayah Indonesia kan. Seperti itu. Nah, lantas yang kedua ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, ketentuannya tetap mereka itu bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan ataupun pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah membahas siapa aja sih penerima pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, di sini ada subjek pajaknya nih. Yang pertama itu ada pegawai. Pegawai itu bisa berupa pegawai negeri sipil, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Nah, selain pegawai, ada juga tadi penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, ataupun orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan mereka melakukan pekerjaan baik berupa jasa ataupun kegiatan dari pemotongan pajak. Kecualian subjek pajak itu tadi sudah dibahas ya, pejabat perwakilan diplomatik ataupun konsulat dan juga pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia sehingga mereka itu tidak menerima penghasilan apapun di Indonesia. Gitu. Pajak tentunya ada hak dan kewajiban dong Bu. Nah, hak dan kewajiban subjek pajak PPh pasal 21 ini yang pertama, di saat kita mulai bekerja ataupun mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan TTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN. Lalu juga ada jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak bersangkutan, kecuali PPh bersifat final. Nah, ada juga nih, apabila wajib pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Jadi tentunya kewajiban dari subjek pajak ketika kita menerima penghasilan dan kita termasuk ke dalam subjek pajak PPh pasal 21 ini, kita harus menghitung, menyetorkan, dan juga melaporkan penghasilan kita pada masa tertentu, lantas tanggungan kita berapa, lantas penghasilan neto kita berapa, sehingga kita akan mengetahui berapa sih nilai pajak PPh pasal 21 yang terutang. Gitu. Nah, kalau tadi kita masih membahas subjek pajaknya ya, lantas apa sih objek pajak dari PPh pasal 21? Objek itu merupakan sesuatu yang menjadi dasar untuk dikenakan dari pajak PPh pasal 21 ini.
Tentunya objek pajak ini berupa penghasilan. Penghasilan yang diterima ataupun yang diperoleh si pegawai ataupun penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, ataupun tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada penghasilan yang diterima ataupun diperoleh pegawai ataupun penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiam, THR, gratifikasi, dan bonus ataupun sebagai macamnya. Jadi, bedanya poin 1 dan poin 2 itu adalah penghasilan yang diterimanya itu. Yang pertama kan secara teratur. Berarti misalkan penghasilan itu akan secara teratur setiap bulannya itu diberikan kepada si pegawai. Jadi pegawai ini akan menerima penghasilan tiap bulannya secara teratur. Nah, poin kedua ini penghasilan yang diterima si pegawai ini tidak teratur. Tidak teratur itu jadi belum tentu nih di bulan ini kita dapetin penghasilan. Bisa jadi di bulan ketiga ataupun bulan kelima itu kita dapetin penghasilannya. Contoh THR, tunjangan hari raya adanya saat kita merayakan hari raya kan, Idul Fitri gitu. Terus nanti ada juga bonus, bisa jadi bonus akhir tahun yang ada cuman di akhir tahun di bulan ke-12. Nah, selanjutnya poin ketiga ada juga upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Nah, yang poin keempat itu ada uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK, lalu ada gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji ataupun honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Nah, selanjutnya poin ke-6 itu ada juga nih objek pajak berupa penerimaan dalam bentuk natura ataupun kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit. Jadi misalkan gini, ketika saya kerja di sebuah perusahaan bisa jadi mungkin saja saya mendapatkan kenikmatan natura. Kenikmatan natura itu kenikmatan lain yang saya dapatkan selain penghasilan yang saya terima ataupun selain upah yang saya terima. Jadi misalkan saya dapat beras 5 kilo kayak gitu tiap bulannya, itu merupakan kenikmatan natura yang akan dipotong PPh pasal 21 juga, karena kenikmatan itu merupakan penerimaan atas jasa pekerjaan yang telah kita lakukan. Jadi umpan jadi feedback dari kerja yang telah kita lakukan itu berupa kenikmatan natura. Selanjutnya juga ada honorarium ataupun uang saku, hadiah ataupun penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan tenaga pekerjaan jasa. Kita ketahui nih kayak olahragawan yang baru-baru ini. Kemarin kan ada Olimpiade Tokyo kan, nah salah satunya nih perwakilan dari Indonesia itu menang, Gracia Poli kan. Nah Gracia Poli itu mendapatkan sejumlah uang ataupun hadiah penghargaan atas kejuaraan yang telah mereka dapatkan kan. Nah, hadiah itu akan dipotong PPh pasal 21 karena itu merupakan objek dari PPh pasal 21. Gitu. Nah, sekarang pengecualian objek pajak PPh pasal 21. Jadi, apa sih Bu yang penghasilan nih yang kita peroleh, tapi dia dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 21 dan tidak akan dipotong. Yang pertama itu pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa. Lalu yang kedua ada penerimaan dalam bentuk natura ataupun kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura ataupun kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP ataupun WP yang dikenakan PPh final. Nah, yang kedua ada iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, selanjutnya ada kenikmatan berupa pajak yang ditanggung sama pemerintah. Lalu ada juga zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak
dari badan ataupun lembaga amil zakat yang dibentuk ataupun disahkan oleh pihak pemerintah. Pemotong PPh pasal 21 itu yang pertama itu pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan jasa ataupun yang dilakukan oleh pegawai ataupun bukan pegawai. Lalu juga ada bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan lain sebagainya. Ada juga dana pensiun ataupun badan penyelenggara jam sostek ataupun badan lain yang membayar uang pensiun dan THT, jaminan hari tua. Lalu ada perusahaan badan ataupun BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang termasuk tenaga ahli dan melakukan pekerjaan bebas. Jadi pemotong, jadi gini, pemotong itu pihak yang akan memotong penghasilan pegawai untuk dikenakan PPh pasal 21. Jadi misalkan gini, saya bekerja sebagai pegawai tetap di sebuah perusahaan tekstil yang bernama PT GK 2 Utama. Jadi ketika saya mendapatkan penghasilan dari PT GK 2 Utama, PT GK 2 Utama ini merupakan pihak pemotong yang akan memotong penghasilan saya, sebagian penghasilan saya untuk PPh pasal 21. Kenapa PT GK 2 Utama itu akan memotong sebagian penghasilan saya? Karena PT GK 2 Utama itu merupakan pemberi kerja yang membayarkan gaji ataupun upah berupa honorarium saya ataupun tunjangan lainnya sehubungan dengan pekerjaan yang telah saya lakukan untuk bekerja di PT GK 2 Utama. Nah, selanjutnya juga ada nih yayasan ataupun lembaga kepanitiaan asosiasi yang sebagai pembayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Lalu juga ada perusahaan, badan, bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Lalu juga ada penyelenggara kegiatan termasuk nih instansi pemerintah ataupun organisasi, termasuk organisasi internal, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan, sehingga mereka harus membayar honorarium ataupun hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOP dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Nah, jadi hak pemotong PPh pasal 21 itu apa, Bu? Jadi pemotong itu akan mendapatkan hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh pasal 21. Jadi ketika pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan itu mendapatkan ataupun menerima penghasilan yang diberikan si perusahaan pemberi kerja, maka kan akan dipotong ya sebagian penghasilannya untuk PPh pasal 21. Nah, pemotong ini si pemberi kerja ataupun si pihak perusahaan ini dapat mengajukan permohonan. Kenapa sih Bu dia dapat mengajukan permohonan? Karena setiap masa dan setiap tahunnya si pemberi kerja ini wajib melaporkan ataupun menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan. Berapa sih pajak penghasilan pasal 21 yang ia potong dan ia pungut dari setiap pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Nah, ketika si perusahaan ini menyampaikan, maka mereka juga berhak memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT masa ataupun SPT tahunan PPh pasal 21. Nah, selanjutnya, hak pemotong pajak berikutnya adalah dapat memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam 1 bulan takwim dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan. Jadi misalkan gini, pemotong pajak yang ada di PT GK 2 Utama itu mereka kan akan menghitung nilai PPh yang terutang untuk setiap pegawai yang bekerja di
perusahaan PT GK2 Utama kan. Nah, pemotong pajak juga berhak menghitung kelebihan. Jadi misalkan ketika saya membayar PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 tahun, pajak itu misalkan 12 juta. Tapi setelah saya koreksi, ternyata yang saya bayar itu seharusnya cuma 11 juta. Berarti kan ada kelebihan pembayaran sebesar 1 juta kan. Nah, kelebihan pembayaran itu dapat diperhitungkan oleh pemotong pajak, bisa dikembalikan atau restitusi, ataupun bisa diakumulasikan untuk kredit pajak PPh pasal 21 di tahun berikutnya. Nah, selanjutnya, pemotong pajak juga berhak memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. Nah, sekarang kewajiban dari pemotong PPh pasal 21, apa sih kewajibannya? Jadi pemotong PPh pasal 21 ini wajib mendaftarkan dirinya kepada kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, selanjutnya pemotong ini juga wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan juga melaporkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajaknya, baik masa bulanan ataupun tahunan. Selanjutnya, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang. Bisa jadi ada kelebihan pembayaran ataupun kelebihan perhitungan, kesalahan perhitungan, dan sebagainya macamnya. Nanti akan dilaporkan dengan SPT dan juga pembetulan SPT. Nah, selanjutnya, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengisi dan menandatangani serta menyampaikan SPT. Jadi nih, pemotong itu kan pertama harus mendaftarkan dirinya ke KPP nih, bahwa dia itu merupakan pemotong di sebuah perusahaan A gitu. Nah, setelah mereka mendaftarkan dirinya, mereka juga harus menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh yang terutang untuk setiap masa pajaknya ataupun tahun pajak. Nah, setelah mereka menghitung, memotong, menyetorkan, dan juga melaporkan, mereka juga harus menghitung kembali, benar gak sih PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak tahun itu sebesar sekian, sekian, sekian gitu. Karena nanti akan dilakukan koreksi. Nah, selanjutnya ketika mereka melaporkan PPh melalui SPT, mereka juga akan mengisi, menandatangani, serta menyampaikan SPT tersebut kepada kantor pelayanan pajak. Nah, selanjutnya, bagaimana Bu kita menghitung PPh pasal 21? Nah, balik ya, tadi kan Ibu sudah informasi ini sebelumnya. Objek pajak dari PPh pasal 21 itu kan tadi berupa penghasilan kan, baik penghasilan yang teratur maupun tidak teratur, ataupun upah harian, upah mingguan, terus ada honorarium, tunjangan lainnya kan. Intinya kita udah tahu nih yang menjadi objek ataupun penghasilan. Nah, sekarang ada perhitungan yang dimana ada pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh pasal 21. Yang pertama itu adalah biaya jabatan. Yang kedua adalah biaya pensiun. Yang ketiga adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi, pengurangan yang diperbolehkan untuk mengurangi nilai penghasilan yang kita terima itu yang pertama kan tadi biaya jabatan. Biaya jabatan itu apa, Bu? Jadi, biaya jabatan itu merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan juga memelihara penghasilan yang besarnya itu 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta per tahun ataupun 500.000 sebulan. Jadi, setiap pegawai itu wajib
mengurangi biaya jabatan. Tentunya biaya jabatan itu besarnya itu harus 5% dari penghasilan bruto. Tapi biaya jabatan tertinggi itu adalah nilainya 500.000 untuk tiap bulan dan 6 juta tiap tahunnya. Jadi misalkan penghasilan bruto saya itu 17 juta dikali 5% itu sekian-sekian. Misalkan hasilnya itu di atas 500.000. Berarti yang diakui untuk biaya jabatan itu hanya sebesar 500.000. Kenapa Bu yang diakui hanya sebesar 500.000? Karena walaupun besaran biaya jabatan itu 5% dari penghasilan brutonya, tapi maksimal untuk biaya jabatan itu sebesar Rp500.000 tiap bulannya. Nah, selanjutnya ada biaya pensiun. Biaya pensiun itu merupakan biaya yang mendapatkan ataupun menagih serta memelihara uang pensiun yang besarnya itu 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya itu 432.000 setahun ataupun 36.000 sebulan. Nah, selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP itu merupakan pengurang terhadap penghasilan bruto si orang pribadi ataupun perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar. Nah, jadi tiap tahunnya itu ada perubahan yang berkaitan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi PTKP ini akan dihitung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sudah ada 4 kali perubahan. Yang pertama PTKP tahun 2012, PTKP tahun 2013, PTKP 2015, dan PTKP tahun 2016. Sampai saat ini PTKP yang digunakan masih PTKP tahun 2016, di mana wajib pajak orang pribadi itu 54 juta. Jadi misalkan gini, saya Mutiara Ramadan bekerja di perusahaan swasta dengan gaji saya itu sebesar 20 juta tiap bulannya. Nah, 20 juta tiap bulan itu penghasilan bruto saya harus dikurangi dengan pengurang yang tadi diperbolehkan. Yang pertama itu kan biaya jabatan, lalu iuran pensiun, lalu PTKP kan. Nah, PTKP itu harus menyesuaikan dengan diri saya, Mutiara nih. Misalkan, kalau saya belum menikah, berarti saya masih sendiri, WPOP namanya. Nah, ketika saya masih sendiri, WPOP itu, PTKP-nya itu sebesar 54 juta rupiah. Jadi 20 juta dikurangin biaya jabatan dan biaya pensiun itu akan disetahunkan ataupun dikali 12 baru dikurangin PTKP sebesar 54 juta. Nah, balik lagi, kalau misalkan tadi kan saya belum menikah ya, berarti masih 54 juta. Nah, ketika saya sudah menikah, berarti kan saya sudah punya tanggungan nih, ataupun status saya sudah berbeda dari yang belum kawin ke kawin. Nah, kalau yang udah kawin, perubahan status dan juga perubahan tanggungan itu bertambah 4.500.000. Jadi, ketika saya belum menikah dengan status saya itu WPOP pribadi, maka PTKP saya itu 54 juta. Nah, ketika saya sudah menikah, berarti PTKP saya itu 54 juta ditambah 4.500.000, menghasilkan PTKP 5.500.000 rupiah. Nah, itu untuk nol tanggungan, jadi masih statusnya itu kawin, tapi belum punya tanggungan, belum punya anak. Nah, kalau misalkan saya udah punya anak, berarti udah diri saya sendiri, WPOP, terus saya kawin, terus saya punya tanggungan satu anak, berarti 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 menghasilkan 63 juta. Nah, intinya tanggungan yang diakui sebagai PTKP itu
hanya 3 orang anak. Jadi maksimal itu 3 orang. Jadi walaupun anaknya itu 4, yang dihitung cuma 3. Kayak gitu. Nah, berarti ketika nanti anak saya itu 2, berarti kan saya WPOP sendiri, kawin, anak pertama, anak kedua, berapa tuh? 67.500.000 kan. Terus nanti kalau saya punya anak lagi, anak ketiga berarti jadi ke 72 juta. Intinya setiap perubahan status dan perubahan tanggungan akan bertambah 4.500.000 dan berhenti pada ke tanggungan ketiga. Nah, itu untuk WP kawin dan tidak kawin. Nah, beda lagi nih kalau WP kawin tapi penghasilan istri digabung. Jadi misalkan gini, saya sebagai istri punya pekerjaan dan saya itu mendapatkan penghasilan. Tapi di satu sisi saya itu penghasilannya itu digabung karena saya tidak memiliki NPWP. Nah, jadi penghasilan si istri yang digabung oleh penghasilan si suami itu akan menambah nilai PTKP-nya. Jadi ketika kita walaupun sudah menikah dan belum punya tanggungan, itu bukan lagi 54 juta ataupun bukan lagi 58.500.000, tapi 112.500.000 rupiah. Kenapa Bu bertambah? Ya jelas karena penghasilannya sudah double, sudah dari suami dan juga dari istri. Kayak gitu. Nah, selanjutnya tarif pajak PPh pasal 21. Jadi, tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan PPh pasal 21 ini merupakan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, besarannya tarif PPh pasal 21 ini diterapkan terhadap WP. Jadi, kalau misalkan si wajib pajaknya ini tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak yang dikenakan itu lebih tinggi sebesar 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP. Nah, di sini ada tarif pajak PPh pasal 21, ya kan, menurut UU nomor 36 tahun 2008. Di sini ada penghasilan kena pajak, ada juga tarif pajak. Nah, jadi yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak itu apa, Bu? Jadi penghasilan kena pajak itu merupakan penghasilan neto, penghasilan bruto yang sudah dikurangi dengan biaya jabatan, yang sudah dikurangi dengan biaya pensiun, yang sudah dikurangi dengan nilai PTKP. Kalau sudah neto, penghasilan neto akan dikalikan dengan 12 bulan. Sehingga menghasilkan penghasilan neto di setahun kan, ataupun penghasilan neto setahun atau yang dikenal dengan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan itu akan dikenakan PPh pasal 21 sesuai dengan tarifnya. Nah, misalkan di sini penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Lalu di atas 250 juta kurang dari 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Lalu penghasilan kena pajak di atas 500 juta akan dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif 30%. Nah, selanjutnya perhitungan PPh pasal 21 yang pertama, pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Jadi tarif pasal 17 UU PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dari misalkan pegawai tetap besarnya penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi PTKP. Terus habis itu penerima pensiun yang menerima pembayaran pensiun itu secara bulanan, berarti penghasilan brutonya dikurangi dengan biaya pensiun, lalu dikurangi dengan PTKP, lalu dikali dengan 12 bulan ataupun disetahunkan, akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Lalu yang ketiga,
pegawai tidak tetap, ataupun pegawai ataupun calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Nah, selanjutnya ada pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya itu ada juga distributor perusahaan MLM atau direct selling. Jadi dia penghasilannya itu sesuai dengan target penjualannya. Jadi pengenaan pajaknya itu penghasilan brutonya itu tiap bulan dikurangin dengan PTKP per bulannya itu berapa. Nanti pada akhirnya untuk menghitung PPh pasal 21 itu dengan cara penghasilan kena pajak dikali dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh, yaitu UU 36 tahun 2008. Nah, kalau tadi kan berdasarkan penghasilan kena pajak ya. Nah, sekarang ada nih pajak dihitung berdasarkan tarif atas penghasilan bruto. Jadi kalau penghasilan bruto ini mencakup honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, ataupun komisi dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan ataupun jasa atas kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan dalam menyelesaikan jasa ataupun kegiatan yang diberikan ataupun yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan takwim. Nah, ada juga honorarium yang diperoleh ataupun diterima anggota Dewan Komisaris ataupun Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama 1 tahun takwim. Lalu juga ada jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima ataupun diperoleh mantan pegawai selama 1 tahun takwim. Lalu ada juga penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun. Jadi kalau tadi kan PKP dikali tarif pajak ya. Nah, sekarang itu penghasilan bruto dikali tarif pajak. Nah, selanjutnya ada juga pajak dihitung berdasarkan tarif UU PPh pasal 17. Yang pertama itu tarif 15% diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan ataupun terutang kepada tenaga ahli. Jadi kalau tadi kan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ataupun penerima honorarium gitu-gitu ya, yang pembayaran penghasilannya itu tidak secara teratur gitu. Nah, kalau ini tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, jadi kalau pekerjaan bebas itu langsung ada pengenaan tarifnya itu langsung 15% gitu. Seperti pengacara, akuntan, dokter, arsitek, notaris, penilai, aktuaris gitu. Nah, perkiraan penghasilan neto itu 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium ataupun imbalan lain. Jadi nih, misalkan saya sebagai akuntan, kita tahu nih penghasilan brutonya berapa. Nah, besarnya perkiraan penghasilan saya itu akan didapatkan dari penghasilan bruto dikali 50%. Nah, nanti hasil tersebut akan dikalikan dengan 15%. Nanti hasilnya merupakan PPh pasal 21 untuk tenaga ahli akuntan. Nah, ada juga nih tarif 5% untuk penerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan juga upah borongan, ataupun uang saku harian yang jumlahnya melebihi 132.000 sehari per harinya, tapi tidak melebihi Rp1.320.000 dalam 1 bulan takwim dan tidak dibayarkan secara bulanan. Jadi kalau kayak gini gimana caranya, Bu? Caranya itu penghasilan bruto seharinya itu berapa, dikurangin Rp132.000 baru dikali dengan 5%. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait teori mencakup pengertian pajak, penghasilan, komponen perhitungan, lalu apa aja sih yang termasuk dalam objek maupun subjek pajak PPh pasal 21. Nah, biar makin lebih jelasnya, kita langsung masuk ke dalam latihan soal menghitung PPh pasal 21.
Jadi di sini saya sudah menyiapkan soal untuk kita melakukan perhitungan PPh pasal 21 ya. Jadi soalnya ini Dr. Angga Arfian MSI merupakan PNS golongan 4B, di mana Dr. Angga ini memiliki NPWP. Ingat, kalau tidak memiliki NPWP itu tarif pajaknya akan ditaikkan sebesar 20% dari tarif pajak yang seharusnya. Karena di sini Dr. Angga memiliki NPWP, berarti tarif pajaknya normal kan, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi pada April 2017, si Dr. Angga ini memiliki gaji pokoknya itu 5 juta. Terus Dr. Angga mendapatkan tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, lalu ada tunjangan fungsional 6 juta. Lalu ada lagi nih tunjangan struktural 4 juta dan iuran pensiun 4,75%. Lalu Dr. Angga ini statusnya kawin dengan 2 anak dan kita diminta untuk menghitung PPh terutang untuk Dr. Angga. Jadi gini, gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh si Dr. Angga diterima karena diberikan oleh si pemberi kerja akan menambah si gaji pokoknya. Jadi yang dihitung itu bukan hanya gaji pokok aja, misalkan ada tunjangan-tunjangan lainnya ataupun iuran-iuran lainnya yang sudah dibayarkan oleh si pihak pemberi kerjanya. Jadi akan menambah nilai penghasilannya si Dr. Angga. Nah tadi kan gaji pokoknya kan 5 juta nih. Terus tadi dikasih tahu juga kalau si Dr. Angga ini dikasih tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan fungsional, tunjangan struktural. Tunjangan itu kan akan menambah nilai penghasilan kan. Berarti kita harus cari tahu dulu nih, tunjangan istrinya kan tadi 10% ya. Berarti tunjangan istri 10% dari gaji pokoknya 5 juta, berarti tunjangan istrinya 500.000. Terus tunjangan anaknya 2% per anak dari gaji pokoknya. Berarti kalau dia punya 2 anak, berarti kan 2 dikali 2% kan, jadi 4%. 4% dikali gaji pokok 5 juta menghasilkan tunjangan Rp200.000. Lalu ada tunjangan fungsional 6 juta, tunjangan strukturalnya 4 juta. Nah, nanti akumulasinya gaji pokok ditambah tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan fungsional, ditambah tunjangan struktural akan menghasilkan penghasilan bruto ataupun penerimaan bruto sebesar 15.700.000. Jadi, pada bulan April 2017, Dr. Angga memiliki penghasilan bruto sebesar Rp15.700.000. Nah, tentunya penghasilan bruto ini akan dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan menurut PPh pasal 21. Yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatannya itu kan 5% dari penghasilan brutonya kan. Nah, coba kalau kita hitung 5% dikali 15.700 menghasilkan nilainya Rp785.000. Tapi tadi saya sudah infokan maksimal untuk biaya jabatan tiap bulannya itu hanya Rp500.000. Kan tadi kan dia biaya jabatannya itu harusnya Rp785.000 kan. Berarti yang diakui ataupun yang dikurangkan hanya sebesar Rp500.000. Lantas Rp285.000-nya itu diapain, Bu? Ya Rp285.000 itu dienyahkan, tidak dianggap. Yang dianggap hanya Rp500.000. Nah, selanjutnya ada biaya pensiun. Jadi selain biaya jabatan yang harus ditanggung si Dr. Angga, ada juga biaya pensiun nih yang harus ditanggung si Dr. Angga. Tadi sudah dijelaskan, iuran pensiunnya itu 4,75% dari penghasilan bruto. Maka penghasilannya, biaya pensiunnya itu 4,75% dikali 15.700 menghasilkan Rp745.750. Bu, kayaknya tadi maksimal itu
untuk biaya pensiun itu 432.000 deh, Bu. Atau 36.000 tiap bulannya. Kenapa sekarang dia 745.000? Boleh, Bu. Nah, di sini konteksnya Dokter Angga itu merupakan PNS. Jadi kalau PNS itu memang biaya pensiunnya itu 4,75%. Nggak ada maksimal pengurangannya itu berapa. Jadi sesuai aja. Kalau misalkan dia 4,75% dikali penghasilan brutonya 15.700.000, menghasilkan biaya pensiunnya 745.000, ya udah dikurangkan sebesar 745.000. Nah, kan kita udah tahu nih pengurangannya ada dua doang kan, biaya jabatan sama biaya pensiun. Berarti 500.000 ditambah 745.750 menghasilkan 1.245.750 rupiah kan. Berarti penerimaan bruto Dokter Angga yang tadi 15.700.000 dikurangin 1,245 menghasilkan penghasilan neto per bulan itu 14.454.250 rupiah. Nah, lalu gimanain Bu untuk penghasilan neto ini? Masih ingat gak ada satu pengurang lagi yang belum kita kurangkan? Apa? Nah, penghasilan neto yang belum kita kurangi itu adalah penghasilan tidak kena pajak ataupun penghasilan yang tidak akan dipotong ataupun tidak akan dikenakan pajak. Nah, tadi statusnya apa? Dokter Angga itu kawin dan memiliki 2 anak. Berarti kan dia 54 juta ditambah WP kawin, ditambah 2 anak, menghasilkan jumlah PTKP-nya itu 67.500.000 rupiah. Di mana Bu kita mendapatkan 67.500.000 rupiah? Yang pertama WPOP 54 juta, kawin 4.500.000, anak pertama 4.500.000, anak kedua 4.500.000 menghasilkan PTKP 67.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya penghasilan neto per bulan itu kan tadi si Dokter Angga 14.454.250 rupiah kan. Itu kita kalikan dengan 12 bulan. Kenapa Bu harus dikalikan dengan 12 bulan? Karena kita akan mengetahui penghasilan per tahunnya itu berapa. Berarti kan 14 juta sekian-sekian dikali 12 juta menghasilkan 173.451 kan. Nah, 173.451.000 rupiah ataupun penghasilan setahunnya dia baru dikurangi dengan PTKP tadi 67.500. Nah, nanti akan menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 105.951.000 rupiah. Nah, penghasilan kena pajak ini sebesar 105.951.000 rupiah ini yang akan kita kalikan dengan tarif pajak karena dia merupakan penghasilan yang akan dipotong ataupun dikenakan tarif pajak. Nah, tadi kita sudah tahu nih tarif-tarif pajak berdasarkan UU PPH pasal 17. Nah, di sini kan tadi dijelaskan untuk tarif 5% itu di mana ketika penghasilan 0 sampai dengan 50 juta. Berarti kita harus mengalihkan 5% dikali 50 juta. Berarti 2.500.000 kan. Nah, lalu si Dokter Angga itu kan 105 juta kan, 951. Berarti 105 juta dikurangin 50 juta, sisa berapa? Sisa 55.951 kan. Nah, 55.951 itu akan dikalikan dengan tarif pajak 15%. Kenapa Bu dia tarif pajaknya 15%? Karena tadi si Dokter Angga itu penghasilannya itu ada
yang lebih dari 50 juta. Kan di atas 50 juta sampai dengan 200 juta itu akan dikalikan dengan 15%. Berarti karena di sini selisih si Dokter Angga itu untuk tarif pajak yang pertama kan 5% ya, 0 sampai 50 juta. Berarti 0 sampai 50 jutanya 5 dikaliin 5% menghasilkan 2.500.000. Berarti masih ada sisa gak dari penghasilan kena pajaknya si Dokter Angga? Masih dong, masih ada selisih 55 juta. 55 juta itu kan sudah di atas 50 juta, tapi kurang dari 200 juta kan, maka dia akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Berarti 15% dikali dengan 55 juta 951 menghasilkan 8 juta 392.650 rupiah. Nah, jadi total pajak PPh pasal 21 yang akan ditanggung si Dokter Angga Arfian itu 2.500.000 ditambah 8.392.650 menghasilkan 10.892.650. Ini per tahun. Jadi kita harus pecah lagi ke dalam tiap bulan. Berarti 10.892 ini akan dibagi dengan 12 bulan. Sehingga tiap bulannya Dokter Angga akan membayarkan PPh pasal 21 sebesar Rp907.721 didapat dari 10.892.650 dibagi 12. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.